Halo, nama saya Muhammad Sardani. Saya membuat video ini karena saya ingin menganalisis tentang materi memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Makna persatuan dan kesatuan. Makna persatuan itu apa? Bermakna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Kalau kesatuan itu sendiri bermakna keadaan yang merupakan satu keutuhan. Nah, habis itu ada konsep kesatuan, yaitu satu, konsep alamiah atau kewilayahan. Dua, aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu ada konsep wawasan Nusantara, yaitu satu, negara kepulauan. Dua, manunggalnya, laut, darat, dan udara. Tiga, laut dan perairan merupakan wilayah pokok. Empat, laut bukan pemisah daratan. Perwujudan konsep kesatuan bangsa, yaitu satu, politik. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satuan politik. Keutuhan wilayah nasional dan segala isi kekayaannya merupakan kesatuan wilayah. B. Bangsa Indonesia, suku, bangsa, agama merupakan satu kesatuan yang bangsa yang bulat. C. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu. Jadi bangsa Indonesia itu tidak boleh merasa, aduh, gua sendiri-sendiri dah. Bangsa Indonesia itu harus satu, gitu. Itu perwujudan dari konsep politik. Nah, sosial budaya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia adalah satu, budaya Indonesia adalah satu juga. Jadi kita harus menunjuk persatuan dan kesatuan di dalam sosial budaya. Nah, selanjutnya ada ekonomi, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satuan kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara harus tersedia secara merata. Perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang. Kehidupan perekonomian merupakan satu kesatuan dan ekonomi. Selanjutnya ada pertahanan dan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap suatu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. B. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dan sama untuk membela negara. Jadi tidak ada tuh yang namanya lu duluan, gue belakangan. Harus semuanya membela negara. Integrasi merupakan suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga menghasilkan kesaksian dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktornya adalah satu, Pancasila. Dua, UUD NKRI tahun 1945. Tiga, Sangsaka Merah Putih. D, lagu Indonesia Raya. E, bahasa Indonesia yang kita pakai. F itu 1928. Hayo apa? Yaitu Sumpah Pemuda. Nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu adalah kesetiaan tertinggi pada negara. Kalau patriotisme itu merupakan rela mengorbankan hal-hal yang terpenting untuk negara. Faktor-faktornya ada apa aja? Yaitu ada cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Tiga, berjiwa pembaharu, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Lalu ada tidak kenal menyerah. Kehidupan bernegara dan konsep NKRI, yaitu ada satu, konsep NKRI menurut UUD 1945. Dua itu keunggulan NKRI. Keunggulan NKRI itu adalah satu, jumlah potensi penduduknya besar, memiliki keanekaragaman dalam aspek sosial budaya yang besar, mempunyai konsep wawasan Nusantara, semangat Sumpah Pemuda, memiliki tata krama. Terus ada letak wilayah yang sangat strategis. Tujuh, memiliki keindahan alam yang sangat eksotis. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu satu, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad bangsa Indonesia, yaitu diselenggarakan pada tahun 1928. Itu ada lagi Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal. Jadi sampai kapanpun bisa tuh dipakai Pancasila. Itu ada lagi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu melambangkan Indonesia yang berbagai macam budaya tetapi satu tekad, yaitu untuk memajukan Indonesia. Yaitu ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nih, saya jelasin nih bangsa Indonesia. Yaitu adalah satu, kebinekaan. Tadi kan dijelasin kebinekaan itu dapat mempersatukan kesatuan, tapi ini kok dapat memperhambat. Nah, memperhambatnya dalam segi ini, keberagaman dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali.
tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan sehingga overpower sama daerahnya. Jadi menganggap daerahnya itu lebih daripada daerah lain. Ya, itu yang menghambat. Kedua itu geografis. Kondisi geografis Indonesia yang kalian tahu itu gimana? Berpulau-pulau. Jadi pulau satu dan pulau lainnya itu kita bisa dibilang belum terhubung. Yaitu adalah munculnya gejala etnosentrisme. Yaitu apa? Etnosentrisme itu merupakan sikap menonjolnya kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap budaya lain itu rendah. Yaitu yang pertama itu, yaitu melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak terkontrol. Makanya budaya Indonesia harus dijunjung tinggi. Yaitu ada lagi pembangunan yang tidak merata. Ini yang membuat penghambat bangsa Indonesia untuk maju. Selanjutnya ada perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI, yaitu 1. Mengamalkan nilai Pancasila, 2. Cinta tanah air. Cinta tanah air yang bagaimana tuh kita harusnya? Di sini cinta tanah air kita harus menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 2. Menjaga kelestarian lingkungan. 3. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistemnya. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan. Jadi jangan kalah dengan negara lain. Habis itu membina persatuan dan kesatuan. Gimana tuh caranya? Menyelenggarakan kerjasama antar daerah, menjalin persahabatan antar suku bangsa, memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Selanjutnya ada memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan, mengerti dan merasakan kesedihan dari daerah lain, menerima teman tanpa membedakannya. Lalu ada rela berkorban. Sikap rela berkorban yang seperti apa tuh? Sikap rela berkorban ini maksudnya kita ini harus partisipasi dengan tenaga kita, lalu ada partisipasi dengan pikiran. Selanjutnya perilakunya itu menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah menaati dengan peraturan. Jika pemerintah berkata A, maka kita harus menaati peraturan tersebut. Jangan melanggar, karena peraturan itu dibuat agar kita tertib, nyaman, dan aman tentunya. Segitu aja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.